1A, 2A, 3A, umumnya bilangan oksidasinya itu sesuai dengan golongannya. Andai 1A, Na, Li, Na, K, Rb, Cs, itu semuanya plus 1. Kalau 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, itu umumnya adalah plus 2. Golongan 3A itu Al, ya, sering dipakai Al, ya sisanya itu adalah metaloid. Al itu 3 plus. Ya. Kalau golongan transisi itu bisa lebih dari 1. Kita lihat nomor 6. Cu bisa plus 1 dan plus 2. Ini ada di transisi. Fe bisa plus 2 atau plus 3. Sn bisa plus 2 dan plus 4. Kira-kira kita bisa tahu bilangan oksidasinya dari mana? Oh, dia bilangan oksidasi Fe ini plus 3 nih. Ya. Dari mana? Nah, itu harus kita apain? Tergantung dia berikatan dengan siapa. Nah, ya, dia ikatannya sama siapa dulu, baru kita bisa hitung. Makanya yang harus dihafal poin nomor 7. Nah, sering sekali ya. Nomor 7 adalah bilangan oksidasi hidrogen umumnya adalah plus 1. Kecuali dalam bentuk hidrida. Ya. Hidrida itu apa? Oksigen berikatan dengan logam. Ya. Ketika oksigen berikatan dengan logam, harusnya umumnya hidrogen plus 1, karena lawannya logam, dia lebih cenderung positif, maka si hidrogennya ngalah. Jadi dia muatannya cenderungnya adalah minus. Contoh, NaH. Na golongan berapa? Golongan 1, cenderungnya plus 1, selalu plus 1. Maka H-nya biar sama dengan 0, dia harus min 1. Ya. Ingat jumlahnya sama dengan 0. Ini harus dihafal nih, nomor 5. Nomor 8, ini juga selalu ya. HO itu selalu, O itu umumnya min 2, kecuali dalam peroksida. Ya, peroksida adalah H2O2. Ini sering banget nih, peroksida. Kemarin waktu awal-awal pandemi ya, kalian bikin apa namanya hand sanitizer itu pakai gliserin, peroksida, sama alkohol. Nah, itu yang standar WHO. Ya, ini adalah zat pengoksidasi. Bilangan oksidasi HO di situ adalah min 1. Nah, terus satu lagi ya, yang selalu min 1 adalah F. F itu golongan 7, FClBRI. Tapi yang selalu min 1 itu F-nya. ClBRI itu bisa berubah-ubah tergantung lawannya. Nah, contoh, oke, coba nomor 1 Cl2, bilangan oksidasinya berapa? 0. 0, kita lihat. Oke, Cl 0, pure elemen. NaCl. Na-nya plus 1, Cl-nya minus 1. Oke, nice. Ya, Na plus 1, golongan 1A. CaCl2. Ca-nya plus 2. Cl-nya minus 1. 2. Cl-nya Cl minus 1, Ca plus 2. plus 2. Ca berapa? Ca golongan berapa? Ca golongan berapa? Ca plus 2. Plus 2. Karena Ca itu golongan 2A ya. Cl-nya berapa? Min 2. Min 4. Min Bilangan oksidasi Cl berapa? Min 1. Min 1. Min 1, benar. Min 1 bukan min 2. Karena bilangan oksidasi harus dalam bentuk tunggal ya. Jumlahnya 0, tapi bilangan oksidasi Cl tetap min 1 ya. H2O jelas plus 1 min 2. Min 2. NaOH juga sama. Ya. NaOH, Na-nya plus 1, O-nya min 2, H-nya plus 1. Ya. H2SO4, S-nya berapa? Plus 6. Plus 6. Plus 6 ya, dapatnya dari mana? H-nya plus 1, O-nya min 2. 1 dikali 2, 2. Min 2 dikali 4, min 8. Biar sama dengan 0, S-nya adalah plus 6. Ya. Na3PO4, sama. Na golongan berapa? Plus 1. 1. Ya. Oh, min 2. 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Min 2 kali 4, min 8. 3 dikurang 8,
sama dengan 0. Ya. Berarti P-nya adalah plus 5. Ya. CH4 ya plus 1 plus 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Yang bilox Pak, kurang ngerti. Yang di logs. Oh ini banyak juga. Oke, ntar dulu nih, ternyata saya sambil admin dulu. Balik terus. Oke, ini ada next nih. Ya. Yang bilox yang mana? Yang ini? Nah, coba ada 3 soal, terlihat dulu deh. KCL4, CR2O7, 2 min, PO4, 3 min. Yang bisa tunjuk tangan, ya. Tangan nanti saya masukkan nilai aktivitas. Ya. Yang nomor 1 udah Pak. Nomor 1 udah, siapa namanya? Bintang Oke, Bintang. plus 7. Yang CL. CL plus 7. Oke, kita tahan dulu ya. Nanti baru kita jawab. Yang lain gimana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bebas. Nomor 2 udah Pak. Siapa namanya? Nomor 3, Pak. Hengkilau Pak. Nomor 3. Hengkilau Pak. Nomor 2 tadi. Oke deh, Hengkilau nomor 2. Firman siapa nomor 3? Pak, Renata, Hengkilau. Pak. Renata, Pak, nomor CR 3. plus 6. Hengkilau nomor 2 apa? Hengkilau jawabnya? Plus 6. Sepertiga. Plus 6, Hengkilau. Oke. Nomor 3, nomor 3, Hengkilau Pak. plus 6. Nomor Renata 3. nomor Firman 3. siapa? 5, Pak. Ali Firman siapa? Firman saya. Ali Firman siapa? Renata, Pak. Plus 5. Renata Ali plus Firman 5. siapa? Aldi berapa Plus Aldi? 5. Aldi berapa? Saya Pak. Alif, Alif. P-nya plus 5. Yang sama ya, yang nomor 3 ya, Alif ya? Iya Pak. Plus 5 ya. Iya Pak. Oke, kita lihat. Bilox apa dia bintang 2. Saya ngomong aja ya, saya nggak bawa ini papan soalnya. Jadi langsung aja KClO3. KClO3 jelas, K itu golongan berapa? 1 ya. Golongan 1A selalu plus 1 kayaknya. O-nya berapa? Minus 2. Minus 2 kali 4, minus 8. Jelas, berarti CL-nya di sini adalah plus 7. Oke, benar Bintang ya. Plus 7. Nomor 2, CR2O7 2 min. Ingat, ini bukan sama dengan 0. Ya, karena dia punya muatan 2 min. Ya. CR-nya kita tahu nggak? Nggak tahu. Maka kita tulis 2X. Ya. Atau 2CR, terserah. Ya. Kalau dalam matematika kan biasanya 2X. 2CR aja nggak apa-apa. O-nya kan min 2. Min 2 kali 7 berapa? Min 14. Sama dengan minus 2. Ya. Tulis persamaannya. Ya. 2CR dikurang 14 sama dengan min 2. 2CR sama dengan min 2 ditambah 14. Ya, karena berubah tanda. Maka CR sama dengan plus 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Ya, sama dengan plus 6. Berarti jawabannya Hengkilau juga benar. Ya, betul jawabannya Hengkilau. Nomor 2 adalah plus 6. Yang lain betul atau ada yang ada masalah nggak di nomor 1, 2 nih? Ada yang temui masalah nggak? Sama juga. Sama ya, udah sama semua. Stefani udah sama belum? Stefani Dita Aurelia. Sama Udah dihitung belum? Sama. Oke, nomor 3 ya. Kalau nomor 3 udah sama soal sebelumnya, PO4 ya. Berarti min 2 kali 4 min 8 pindah ruas. Harus sama dengan min 3. Min 3 ditambah 8 sama dengan plus 5. Oke, berarti tadi si Alif sama Renata juga oke, udah benar ya. Oke, itu adalah cara menentukan bilangan oksidasi. Sekarang saya kasih nama. Saya kasih nama nomor 1, namanya adalah ya ini
KClO4. Nah, KClO4 itu apa sih? K itu adalah kalium. Oke, ikatannya dulu. Kita harus tahu ikatannya dulu. Ikatannya ikatan ion. Kalau ikatan ion itu logam ditambah non-logam jadi akhiran ida. Maka namanya adalah logamnya dulu disebut kalium ClO4 2-. Cari di ion poliatomik ClO4-. Ya. Namanya adalah kalium perklorat. Nah, ini dia. Itu namanya. Nah, kalau Cr2- ini namanya ion, jelas. Namanya ion dikromat. Ya. Kalau PO4 3- ini juga namanya ion ya, karena dia adanya muatannya aja. Ya, muatannya ini PO4 itu namanya adalah ion fosfat. Ya. Andaikan dia NaPO-Na, andaikan dia Na dengan PO4 namanya adalah Na3PO4, ya. Na3PO4 namanya natrium fosfat kalau ini. Natrium. Oke, next langsung kita next selanjutnya yaitu, nah ini dia bagaimana cara menentukan apa redox atau enggak sih. Nah ini dia. Sebenarnya untuk nentuin redox nih, kalau ini kan masih sederhana ya. Kalau nggak sederhana gimana Pak? Waduh, kalau nggak sederhana sebenarnya kita punya. Kalau ini kita lihat dulu soal yang ini. AgCl ya, ion argentum direaksikan dengan Cl2 menjadi Ag perak 1 klorida. Ini namanya Ag itu namanya argentum atau perak. Ag di sini bilangan oksidasinya berapa? Karena dia tunggal, dia bilangan oksidasinya 0. Cl2 juga sendiri, bilangan oksidasinya 0. AgCl, nah AgCl kita taunya dari mana? Bilangan oksidasinya, sedangkan yang tadi kan dibilang HO golongan 1A, 2A. Ingat, Cl itu golongan 7A. Ya. Kalau dia berdua, golongan 7A itu selalu -1. Kalau dia berdua ya. Pak, nah ini yang tadi kan ada apa? KClO4. Ya, Cl juga golongan 7, tapi unsurnya lebih dari 2. Makanya Cl di sini bilangan oksidasinya bukan -1. Tapi kalau dia berdua, bilangan oksidasinya itu -1. Ingat ya? Maka di sini adalah 0, 0, plus 1, -1. Ada yang naik, ada yang turun. Redox. Ya. Nah, langsung aja lah, udah ada. SnCl2, SN-nya lihat nih, Cl-nya di sini kita lihat, -1 kali 2, -2, SN-nya plus 2. O-nya I2-nya 0, karena sendiri. HCl plus 1, -1. SnCl4 ya, Cl -1 dikali 4 -4 plus 4. H plus 1 -1. Ya. Ada reduksi, ada yang naik, ada yang turun. Lihat arahnya, oksidasi. Oksidasi itu sama dengan reduktor ya. Kalau reduksi itu adalah oksidator, bisa juga. Makanya kemarin ditanya, apa sih oksidasinya atau apa sih reduktornya? Reduktor atau oksidator itu ada di sebelah kiri anak panah. Sebelah kiri itu adalah zatnya yang bereaksi, sebelah kanan itu adalah hasilnya. Ya, hasil. Makanya ketika ditanya hasil oksidasi, ya berarti ya ada di sebelah kanan. Kalau pada hal ini adalah HI. Kalau dibilang hasil reduksi, hasil oksidasi tadi SnCl4, hasil reduksi adalah HI-nya. Ya. Kalau ditanya reduktor, itu adalah lihat anak panahnya SnCl2. Kalau ditanya oksidator ya I2, satu molekul ya, bukan yang berubah tapi satu senyawa. Oke? Contohnya nih dia nih. Oh, tadi begitu. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, ini dia contohnya reduktor. Reduktor itu adalah pereduksi. Reduksi itu artinya adalah membuat zat lain mengalami reduksi, sedangkan dirinya mengalami oksidasi. Itu arti pereduksi. Kalau pengoksidasi artinya adalah membuat zat lain mengalami oksidasi,
sedangkan dirinya mengalami reduksi. Ya. Ada pertanyaan tentang ini? Tentukan bilangan redox. Halo? Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Kemarin itu ada autoredox, ya. Autoredox itu atau disproporsionasi dan kontraproporsionasi. Ciri-ciri autoredox gimana sih? Nah, autoredox itu adalah mengalami reduksi dan oksidasi berbarengan. Artinya satu zat mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, di sini contohnya jelas banget ya. Kita lihat Cl menjadi KCl itu mengalami reduksi, Cl2 menjadi KClO mengalami oksidasi. Inilah yang disebut autoredox ya. Cl2 bisa mengalami reduksi dan oksidasi. Zatnya cuma satu. Posisinya bisa ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung soal. Nanti bedanya disproporsionasi atau kontraproporsionasi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Penentuan reaksi redoks? Saya kasih soal. Lalu saya cari di Google dulu. Redoks. Oke, sambil kalau ada pertanyaan ditanyain aja ya. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Oke, ini saya ada punya satu pertanyaan aja nih. Nah, enak panasnya di sini. Oke, ini dia nih. Ada reaksi KMNO4. Ini adanya di bawah ya, subscribe. H2 direaksikan dengan H2C2O4, asam oksalat, dan ditambah dengan H2SO4 atau asam sulfat ya. Menjadi, ini anak panah di sini, H2SO4 plus MnSO4 ya, ditambah CO2 plus H2O. Nah, coba kamu tentukan ya, reduksi, oksidasi, reduktor, oksidator. Silakan dikerjakan coba. Satu soal aja. Ayo Reynolds, kerjain. Plus 14.
yang absen udah ada 81 siswa ya. Ya kan temennya yang belum absen. Ini dicari reduksi oksidasi. Ya betul, reduksi oksidasi. Nah, saya udah Pak. Udah Pak, Saya udah, Pak. udah. Udah, Chelsea, Chelsea Pak. udah, Chelsea Udah. Saya udah. Bintang Udah, udah, Hengkilau udah. Chelsea di Hengkilau ini dong mukanya dilihatin dong. Iya, iya, Pak. Saya mulai dulu dari Bintang ya kan, baru ke Chelsea, baru ke Hengkilau ya. Oke, kita lihat gimana Bintang? Ntar yang dari MN itu ke MN-nya lagi mengalami reduksi. MN dari berapa ke berapa? Plus 7 ke plus 2. Plus 7 ke plus 2, oke. Terus siapa lagi yang berubah? Yang karbon dari plus 3 Oke. ke Dari plus 4. Oke. dari berapa ke berapa? Benar. Dari plus 3 ke plus 4 itu oksidasi. Dari plus 3 ya? Mm-mm. Ke plus 4 ya? Iya. Oke, kita tahan dulu. Kemudian si Chelsea. Chelsea gimana Chelsea? Sama, Pak. Kayak Bintang. Dari 7 ke 2. Dari 3 ke 4. Iya, 3 ke 4 benar. Oke. Hengki? Suaranya Hengki dinyalain dulu, itunya klik dulu. Ke KMN O4 ke MNS O4. Ya, dari berapa ke berapa? Tangannya. Plus 7 ke plus 6 itu reduksi. Plus 7 ke? Ya, plus 6. Plus 6? Ya. Oke. Kemudian, apa lagi yang berubah? H2C2O4 ke Oke. CO2. Dia oksidasi. Dari berapa ke berapa? Dari plus 3 ke plus 4. Plus 3 ke plus 4, oke. Satu lagi, dua lagi deh, nggak apa-apa. Ada lagi, oh ini si Hengki nih. Hengki. Ada lagi yang punya jawaban lain nggak? Ada Bintang, Chelsea, Hengki Lau. Yang lain gimana? Yang mau nyoba? Belum kita bahas nih ya. Gimana? Nggak ada nih, nggak ada. Oke. Kita sambil bahas aja ya. Sebenarnya emang ini panjang loh ya kan. Lalu kelihatannya panjang tapi sebenarnya sederhana. Kalau kita tahu mana sih yang berubah, ya. Memang kita tuh nggak harus semuanya ditulis. Ntar komputer kayak lagi lemot. Nah ini dia. Pertama, oke, bentar lagi. Lihat nggak? Saya nulis apa tuh tadi itu? Kaho ya? Ada tulisannya nggak? Hah? Ada. Ada ya? Nah, saya nulisnya lalu kaho. Apa sih kaho? Nah, ini dulu deh. A-nya itu adalah kation. Kation itu yang bermuatan positif. A-nya itu anion. Anion negatif. Kemudian hidrogen, baru oksigen. Nah, ini adalah urutannya. Kalau kamu ngerjain soal ya, ini urutan yang paling gampang tuh gini. Kita
Kita yang pertama cek dulu dari sini semua adalah kation yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif itu siapa sih? Logam. Kemudian anion. Setelah logam baru ke non logam. Logam dulu, non logam, hidrogen, baru oksigen yang dicek. Ya. Kation, ingat yang selalu tetap itu adalah golongan 1A, 2A, 3A. Jadi kalau 1A, 2A, 3A ada di sana, itu udah pasti nggak bakal berubah. Ya. Contoh 1A itu adalah K. K di kiri sama di kanan pasti sama. Sama-sama plus 1. Setelah K, kita harus cari siapa nih? Ya. Mn. Mn itu logam. Mn, jika MnO4, itu Mn-nya betul. Ya. Semuanya betul plus 7. Ya. Sedangkan Mn di sebelah kanan, ingat, udah saya bilang lagi di awal, SO4 selalu min 2. Ya. Kalau SO4 min 2, maka Mn-nya adalah dia 0 sama dengan plus 2. Ya. Berarti jelas, Mn berubah dari plus 7 ke plus 2. Maka dia mengalami reduksi. Oke, udah. K udah, Mn udah. Di situ ada apa lagi? Ada S, Pak. S perlu dihitung nggak? Nggak usah. Karena S di sini selalu SO4. Ya. Saya udah bilang kemarin minggu lalu, SO4 selalu min 2. S-nya selalu plus 6. Maka SO4 kita singkirin, nggak bakal berubah. Ya. Yang berubah pasti siapa? C. Ya. Nah, C berubah dari berapa? H plus 1 ada 2 ya. O min 2, nah betul, C di sini adalah plus 3. Ya. C di kanan berapa? CO2, O-nya min 2, C-nya berarti berapa? Plus 4. Oke, berarti jawabannya Bintang, Chelsea, sama Hengki Lau benar. Yang lain juga pasti benar nggak yang lain nih? Benar ya? Ingat, untuk menentukan yang berubah, yang paling gampang kita harus tahu kahonya, kationnya dulu yang berubah. Ya. 1A, 2A itu harus sudah di luar kepala. Biar apa? Biar gampang hafalinnya. Nggak usah dihitung. Langsung ke Mn-nya. Setelah itu ke anion. SO4 ion poliatomik itu selalu tetap. Kalau bentuknya sama, itu nggak akan berubah SO4. Ya. Baru lari yang ke lain. H dulu, C dulu, atau O dulu. Jelas. Urutannya adalah berarti C dulu. Kalau baru C, baru ke H. H baru ke O. Ya. Ada pertanyaan? Berarti Bintang ya, Chelsea, dan Hengki Lau. Yang lain kalau bisa nih. Tadi udah ada Renata sama Alif ya. Hengki Lau, Bintang udah 2. Ada lagi pertanyaan sampai di sini penjelasannya? Ambil kamu coret-coret ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Oh, kasih nama, Pak. Kasih nama. Kasih nama, Pak. Namanya apa? KMN4. Nah, ini adalah tabel. Sebenarnya buat ngasih nama itu, ingat aja ikatan ion. Kalau dia ikatan ion, atau di red box itu kan jelas ya, positif sama negatif itu selalu harus sama. Kayak tadi saya bilang, Fe itu bilangan oksida, ada di transisi. Ya. Karena Fe ada di transisi, kita harus hitung dulu. Kalau bilangan oksidasinya lebih dari 1, itu kita tulis dengan Romawi, dikurungin, pakai bahasa Indonesia awalannya. Karena Fe itu adalah ferrum. Ya. Ferrum, ya, bahasa Yunani-nya ferrum, bahasa Indonesia besi. Namanya FeCl2, Cl-1, ada 2 min 2. Fe-nya berapa? Plus 2. Namanya adalah besi 2 klorida. FeCl3, namanya besi 3 klorida. PbO, Pb itu pelumbung. Nama di bahasa Indonesia-nya timbal. Timbal 2 oksida, PbO. PbO 2, timbal 4 oksida. Dilihat dari bilangan oksidasinya. Ya. Nah, kalau ion poliatomik gimana? Nah, kalau ion poliatomik lihat KClO. Kalau ikatan ion poliatomik, ingat tadi saya bilang, selalu terdiri dari logam ditambah non-logam.
Ya, jadi kamu nggak usah bingung nih, ClO namanya apa? Langsung cari di buku paket yang senyawa poliatomik. Ya. Pak, saya bolak-balik nggak ketemu, Pak. Kalau mau cari biar cepat, itu carinya di indeks. Kamu buka buku, lihat halaman belakang, cari di indeks. Cari yang kamu cari apa? Poliatomik, cari di situ. Ya. Langsung ketemu halamannya berapa. Ya. KClO, kalium hipoklorit. Kenapa kaliumnya nggak pakai Romawi? Karena kaliumnya ini adalah golongan 1A. Ya. Jadi nggak usah pakai Romawi. Ya, ini nama stok. Ya, kalau kita pakai nama biasa aja. Ya. Kalau pakai Romawi disepakati kalau dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya. Tata nama ada ion, ada satu lagi adalah tata nama kovalen. Nah, biasanya orang tuh paling gampang banget ingatnya sama kovalen. Saya belum. Kalau kovalen itu ikatan yang terjadi antara apa dengan apa sih? Non logam dengan non logam. Non logam dengan apa? Non logam. Non logam diberi akhiran 3. Non logam itu yang mana? Saya udah pernah bahas dulu. H, ya, E, N, OF. BE. HCNP. Kemudian O, S. S, Luar. F. SE. E-nya kecil ya. Kalau dia unsur lebih dari 2 huruf, itu yang kedua kecil. Ya. Selenium itu Se, ada di sampo ya. Kemudian ada F, Pl, BR. Neodymium. I. Dr, I. Nah, kalau semuanya ada di sini, HCNTO, SSE, FCl, BRI, itu udah pasti ikatan kovalen. Kasih namanya gimana? Pakai mono. Kalau dia 1 itu mono. Di 2. Di tetra. 2. Tri. 3. Penta. 4. Penta. Ya. Habis penta apa? Hexa. Hexa. Nah, hexa 6, heksagonal 6 ya. Ini hexa hepta. Hepta 7. Itu okta. Okta 8 bukan 10. Hepta, nona, Deka. atau 9. Oke, benar, nice. Ya. Gini, Cl2 7. Misalnya NO. Kalau NO2 lihat bedanya NO2 sama Cl2O7 bedanya di mana? Di depannya ya. N-nya cuma 1. Kalau Cl2O7, Cl2 yang di depannya ada 2. Ya. Maka kalau dia jumlahnya hanya 1 yang di depan, itu nggak usah pakai awalan. Jadi namanya NO2 itu adalah nitrogen dioksida. Nama logam, ya, gunakan jumlahnya, kemudian nama, bukan nama logam ya, nama non logam, jumlahnya, jangan lupa di belakangnya ada akhiran 3. Nah, kalau Cl2O7, karena jumlahnya lebih dari 1 di depannya di. Ya. Cl itu apa sih? Kloro. Klor. Diklor, sorry bukan dikloro ya. Diklor 7 itu berapa? Hepta. O itu namanya apa? Oksida. Namanya diklor hepta oksida. Nah, ini adalah cara memberi nama senyawa
kovalen. Ingat semuanya harus ada di sini. Lihat, N ada di sini, O ada di sini, Cl ada di sini, O ada di sini. Nah, kalau NaO kira-kira namanya apa? Kalau NaO namanya apa? Natrium Ikatan oksida bukan? Natrium monoksida. Natrium monoksida. natrium oksida. Kenapa? Karena dia ikatan ion. Ya. Na-nya nggak ada di sini, udah pasti ikatan ion. Namanya langsung natrium oksida, bukan natrium satu oksida. Kenapa namanya bukan natrium satu oksida? Karena natrium golongan 1A, bilangan oksidasinya selalu plus 1. Ya. Oke? Itu cara memberikan nama. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Untuk ngasih nama? Habis ini baru kita latihan, terus saya share cara ngasih namanya. Atau ada yang mau bertanya tadi, Pak, redoksnya gimana, Pak? Ya. Ada pertanyaan? Renata, ada pertanyaan? Ini yang ada di tangkapan layar saya aja nih soalnya, nama-namanya. Chelsea, ada pertanyaan Chelsea? Enggak, Pak. Agus? Aliana? Stefani? Enggak, Pak. Bintang? Itu tadi yang NaO bukannya natrium monoksida. Nah, itu. Tadi saya bilang, NaO itu ikatannya ionik. Ya. Kalau ada mono, ada di, ada tri, itu kalau dia ikatannya kovalen. Oke? Jadi kalau dia ikatannya kovalen, baru dia pakai mono di tri tetra penta heksa. Nah, tapi kalau dia ikatannya ionik, tadi saya tulis kayak gimana ya? Mana nih? Nama. Ini nih. Nah, kalau dia ikatan ion, logam ditambah non logam langsung. Makanya natrium oksida. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nika? Adibah? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, nice. Samuel? Nggak ada, Pak. Ada? Oke. Kalau nggak ada, kita next ya. Pindah ke WhatsApp ya. Nanti akan saya kasih tugas tentang tata nama. Ya. Tata nama. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya tutup nih. Ini seragam ya. Udah jalan tadi. Udah jalan. Oke, baik. Kita langsung ke WhatsApp aja ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ngajar ini KSN. KSN nomor versi kapan, Bang? KSN. KSN belum ada informasi semua harus
yang